Saya lahir di Jepang. Saya pun pernah masuk penitipan anak di Jepang, pulang ke Peru bersama keluarga, dan menetap selama 4 tahun. Karena sudah menjalani SD kelas 1 sampai kelas 4, lalu kedua orang tua saya berkata, "Ayo balik ke Jepang." Saya sangat senang karena bisa balik ke Jepang. Di Peru, saya menonton anime Jepang, jadi saya pun juga merasa ingin balik ke Jepang. Pada saat itu, saya tidak terpikirkan tentang bagaimana caranya berteman. Saya lupa bahasa Jepang, hanya konnichiwa saja. Pelajaran pertama saat kembali ke Jepang, semua orang mengajak saya berbicara, tapi saya tidak mengerti. Jadi saya hanya diam saja. Saya masuk ke kelas bahasa Jepang di SDY. Kelas bahasa Jepang itu sangat menyenangkan. Tapi orang yang tidak bisa bahasa Jepang hanya saya dan ada satu orang lagi. Jadi tidak terlalu banyak bicara. Saya dimarahi karena tidak mengumpulkan PR, tapi saya tidak tahu PR-nya itu apa. Teman pun tidak ada. Mental saya jadi kurang bagus. Pada saat itu, saya juga belajar di Karafuru. Saya pindah ke sekolah yang ada Karafurunya. Kedua orang tua saya mengajak pindah ke sebuah rusun. Saya pun pindah ke sekolah T dan belajar bahasa Jepang dengan menyenangkan. Teman-teman juga baik sekali. Di Karafuru juga ada ujian hiragana, jadi saya bisa menghafalnya. Saat di rumah, saya bertanya kanji ke ibu, lalu menghafalnya. Tapi, ibu mulai sibuk, jadi mulai jarang bertanya. Karena saya sangat suka mengajari teman, jadi saya mengajari murid yang baru datang ke Jepang dan sambil menghafalnya. Saya juga belajar di kelas asosiasi pertukaran internasional di hari Minggu. Setelah itu, saya juga menghafal kanji kelas 1 dan 2. Pada saat itu, saya kelas 6 SD. Kalau di Peru, nilai jelek pada saat SD pun bisa tinggal kelas. Saya sangat khawatir. Di Jepang, padahal nilainya jelek, tapi kok bisa naik kelas dari kelas 5 ke kelas 6? Kenapa kok tidak tinggal kelas? Begitu pikir saya. Pada saat itu, teman akrab saya ada 3 orang. Ketika masuk SMP, hanya 1 orang yang sekelas dengan saya. Saya di 9 kumi, sedangkan teman saya di 1 kumi. Kelasnya sangat jauh, jadi kami tidak pernah ngobrol. Pada saat pelajaran olahraga yang dilakukan di jam yang sama, kami bisa mengobrol banyak dengan senang sekali. Pada saat kelas 1 SMP, saya tidak khawatir sama sekali tentang SMA. Nilainya jelek sekali. Ketika sadar, saya sudah kelas 3 SMP. Semua orang belajar dengan sangat rajin. Saya pun jadi khawatir. Saya tidak paham bagaimana cara belajar bahasa Jepang. Bahasa Jepang saya hanya bisa hiragana, katakana, dan kanji SD kelas 1 dan 2. Mental saya pun turun. Karena khawatir, saya berkonsultasi dengan ibu. Di akhir kelas 3 SMP, saya berbicara tentang SMA dengan guru. Saya pikir mau masuk ke SMA I dan K. Guru bilang bahwa untuk level Kamila, itu SMA I dengan sistem setengah hari. Walaupun kurang percaya diri, tapi saya mencoba belajar lebih giat lagi. Sebenarnya, saya sangat ingin masuk ke SMA I dengan sistem full day, tapi saya ubah jadi SMA K. Ibu saya juga bilang bahwa lebih baik SMA K karena dekat dari rumah. Teman-teman bilang, semua pada ke SMA I sistem full day. Ibu juga bilang, saya punya kemampuan. Semangat belajar lalu coba SMA K dan I. Setelah saya mencoba, saya lulus di SMA K. Bahagia sekali. Saya sudah sungguh-sungguh belajar. Akhirnya, nilai matematika dan IPA saya meningkat. Pada saat kelas 3 SMP, saya lulus ujian bahasa Inggris level 2. Ketika saya kembali ke Peru bersama ibu dan adik saya ditanya dalam bahasa Inggris di bandara. Ibu bertanya kepada saya yang saat itu berusia 6 tahun. Apa yang dia katakan? Oleh sebab itu, saya pun mulai ingin belajar bahasa Inggris. Saat berada di Peru, saya diajari bahasa Inggris oleh sepupu saya yang menyukai bahasa Inggris. Saat itu, saya masih duduk di kelas 2 SD. Setelah kembali ke Jepang, saya belajar dengan mendengarkan lagu-lagu dalam bahasa Inggris. Seorang teman dari Brazil berbicara dengan saya dalam bahasa Portugis. Tetapi karena tidak mengerti, jadi saya minta ibu saya
untuk mengajari saya bahasa Portugis. Saya pikir bisa berbicara dalam berbagai bahasa itu keren. Ketika masuk SMA, saya merasa senang, tetapi juga berpikir, pasti sangat sulit. Saya berpikir, sekarang sudah SMA, jadi harus berpikir seperti orang dewasa. Ujian tengah semester dan akhir semester dipenuhi dengan nilai jelek. Hanya mata pelajaran bahasa Inggris yang mendapat nilai 95. Nilai yang lainnya 20, 30, 19. Setiap hari mental saya memburuk. Jadi, saya mulai sering absen. Jika bolos sekolah, nilai akademis juga akan turun. Saya rasa saya bolos sekitar 2 bulanan. Selama itu, saya hanya beristirahat dan berbaring di tempat tidur di rumah. Guru di SMA sangat khawatir. Ibu dan saya pergi ke sekolah untuk berbicara dengan mereka. Kondisi mentalnya sangat buruk. Ini sangat sulit. Akan tetapi, saya berpikir, siswa SMA harus melakukannya sendiri. Orang lain hanya mendukung. Tapi saya masih tetap beristirahat. Pada saat guru urusan akademik berkata, jika kamu absen lagi pada hari Senin dan Kamis, kamu mungkin akan tinggal kelas. Berusahalah. Saat itu, saya tersadar. Setiap hari saya pergi ke sekolah dan belajar dengan tekun. Karena jumlah total nilai dari semester pertama dan kedua tidak mencapai 90 poin, maka saya harus mengikuti ujian ulang. Saya mengikuti ujian ulang dengan nilai 89. Itu adalah mata pelajaran bahasa Jepang. Saya berusaha sangat keras dan berhasil lulus. Saat ini, saya adalah siswa kelas 2 SMA. Kelas 2 sangat menyenangkan. Setelah melewati pengalaman selama 1 tahun, saya berusaha keras dalam belajar. Hanya ada 3 nilai merah. Saat kelas 1 SMA, saya mengikuti 5 ujian susulan. Di kelas 2, 3 ujian. Di kelas 3, target saya adalah 0. Guru SMA sangat baik. Teman-teman juga menyenangkan. Dari Indonesia, Peru, Brazil, Jepang, dan Australia. Benar-benar teman-teman yang beragam. Di SMA, saya tidak merasa malu dan bisa berbicara dengan semua orang. Saya juga memiliki banyak teman. Setelah lulus SMA, saya ingin masuk ke sekolah khusus bahasa asing. Karena saya menyukai bahasa Inggris, jadi saya ingin belajar lebih banyak lagi. Setelah lulus dari sekolah kejuruan, saya ingin menjadi guru bahasa Inggris atau bekerja sebagai penerjemah. Pesan saya untuk siswa SD dan SMP adalah, berusahalah dengan keras. Awalnya memang sulit, tetapi akan lebih baik terus berusaha dengan sabar. Kanji sampai sekarang masih sulit bagi saya. Saya masih terus belajar. Terima kasih banyak sudah mendengarkan.